Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Dan tidak terasa besok ataupun nanti malam akan terjadi sebuah hal yang luar biasa, yaitu pengumuman SBM Poltekpar tahun 2024. Ini teman-teman yang sudah subscribe channel ini bisa cek langsung video ini gimana, cara mengeceknya seperti apa. Kemudian kita akan lanjut dengan tes kesehatan gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin masih bingung tes kesehatan itu seperti apa, tonton video ini sampai habis dan ayo kita masuk ke dalam kontennya. Ya, let's go. Aku share screen dulu ya. Share screen. Oke, jadi untuk pengumuman nanti malam teman-teman ya, di jam 00.01 ataupun bahasanya nanti malam lah ya, setelah tengah malam ya, di tanggal 10 Juni. Jadi ketika nanti malam berubah tanggal, teman-teman bisa cek. Untuk website pengecekannya bisa langsung di sini teman-teman, di SBM Departemen Parekraf. Tinggal teman-teman login ke akun masing-masing. Nah, nanti kelihatan lah lolos apa enggaknya. Oke? Oke, kita lanjut ke persyaratan kesehatan. Oke. Jadi persyaratan kesehatan ini adalah bentuk bukan sebenarnya bentuk penutupan, artinya kita dengan apa yang kita diberikan oleh Tuhan, bukan artinya kementerian ataupun pendidikan kita ditutup gitu, bukan, karena tes kesehatan ini adalah bentuk kasih sayang gitu ya, bentuk pemahaman biar nanti ketika kita berada di industri, biar kita ketika menjalani pendidikan tidak terganggu gitu dengan keterbatasan yang kita miliki. Jadi sebaiknya ambil beberapa prodi yang memang tidak mensyaratkan terlalu banyak persyaratan kesehatan. Oke, eh BTW, teman-teman kan ngambil pilihan 1, 2, 3 ya prodi. Nah, jadi memang ada 3 prodi utama yang dimana memang 3 prodi ini harus ya, punya spesifikasi kesehatan yang lumayan banyak. Di sini ada 5 poin ya. Yang pertama itu adalah, untuk prodi sendiri ada 3, yaitu seni kuliner, kemudian seni pengolahan patiseri, sama pengelolaan perhotelan. Nah, untuk syaratnya apa aja nih? Yang pertama adalah tinggi badan. Tinggi badan itu harus minimal di 150 cm. Kemudian tidak buta warna total maupun parsial. Kemudian bebas TBC. Yang keempat tidak skoliosis berat, kelainan pada tulang belakang. Kemudian yang terakhir adalah bagi wanita tidak sedang hamil. Jadi maksudnya tidak sedang, artinya ketika pendaftaran atau ketika pengujian lah, tes spek ya, tes kehamilan, itu teman-teman tidak sedang dalam tidak sedang hamil seperti itu. Nah, sedangkan selain prodi di atas 3, kan kita bahas 12 prodi ya di 6 PTMP. Nah, artinya ada 9 prodi yang hanya 2 syarat utama. Yang pertama, tidak buta warna total, tapi boleh parsial. Dan bagi wanita tidak sedang hamil gitu ya. Jadi dalam proses tesnya aja tidak hamil. Tapi kalau setelah tes, artinya ketika perkuliahan mungkin teman-teman sudah menikah dan ya udah akhirnya hamil, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah di sana ya. Jadi cuman pas tesnya ya aja. Oke. Nah, kemudian di 6 PTMP perbedaannya sedikit sebenarnya. Kalau di STPNHI itu teman-teman bisa langsung tes langsung di kampus di STPNHI Bandung gitu atau Poltekpar Bandung. Jadi teman-teman yang mungkin belum masuk grup silahkan masuk grup STPNHI. Jadi di sana juga dijelaskan lah gimana proses kesehatan langsung di STPNHI-nya. Nah, untuk teman-teman yang belum, sorry, untuk teman-teman yang bukan orang-orang yang tes ataupun daftar di STPNHI Bandung, itu bisa ngambil tes kesehatan itu di luar, ya. Artinya di rumah sakit eh, setara tipe C, ya. Rumah sakit ataupun like nggak harus negeri, artinya rumah sakit swasta juga bisa. Artinya dia memang harus mempunyai 5 tadi ya, 5 pengecekan tadi. Jadi teman-teman misalkan milih pilihan pertama eh DK, pilihan 2 TH, pilihan ketiga SKU. Nah, artinya teman-teman harus pengecekan full gitu. Artinya kalau ada unsur dari 3 pilihan teman-teman yang 3 prodi di atas, seni kuliner, patiseri, kemudian sama perhotelan, teman-teman harus tes lengkap gitu ya, 5 poin ini. Terus gimana Kak untuk tes tes kesehatan itu modelnya gimana gitu? Untuk tinggi badan ya pengukuran tinggi standar. Kemudian tidak butuh warna itu ada, biasanya ada pengujiannya ya. Kemudian bebas TBC. Nah, kalau TBC memang harus cek
lab ya teman-teman. Biasanya diminta sampel ya, sampel dahak, sampel like pernafasan juga dicek. Kemudian skoliosis, kalau skoliosis itu dicek tulang belakangnya, kemiringannya berapa derajat dan seterusnya. Kalau wanita ya tes pack. Udah itu aja sih, artinya vaskes tipe C itu yang apa aja sih Bang gitu ya. Oke kita cari vaskes tipe C. Biasanya tuh vaskes tipe C itu biasanya adalah oke atau satu dua tiga ada yang oke. Rumah sakit tipe C. Biasanya kalau rumah sakit umum ya tipe-tipe yang seperti ini artinya misalkan RSUD kabupaten itu udah punya biasanya cek kesehatan gitu. Cek kesehatan, cek ya benar cek healthy check. Cek kesehatan biasa aja gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngecek ke RSUD ya bilang aja ke reception mau cek kesehatan gitu. Terus untuk poin-poin yang mau dicek biasanya dilampirkan ataupun bahkan kalau tahun lalu tuh diberikan seperti form ya. Formnya itu nanti dibawa ke rumah sakit. Jadi ada lampiran dari rumah sakit, kemudian lampiran eh, formnya, stempel sama tanda tangan gitu dari rumah sakit. Habis itu nanti di foto kemudian diupload ke web. Kalau teman-teman udah udah pasti lulus, artinya tidak ada masalah di 5 poin tadi, artinya udah pasti lulus gitu. Itu ya. Oke, mungkin sekian untuk persyaratan kesehatan program studi dan tes berikutnya teman-teman habis tes kesehatan mungkin seminggu kurang pengumuman. Ah, udah tinggal daftar ulang. Sisanya tinggal masuk ke PSDP, Pembinaan Sikap Dasar Profesi. Ya kita stop share. Ya kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan silahkan bisa langsung komen di bawah ya. Bisa komen di bawah. Thank you so much for makasih teman-teman yang udah like, comment, subscribe, and see you next time with Misal Manalam, and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.